corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini merupakan virus jenis baru yang bisa menular pada manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Cina, Wuhan, pada akhir Desember 2019. Virus ini sudah menyebar ke 100 negara lebih, bahkan Indonesia, dan menyebabkan 70.000 orang lebih meninggal. Gejala yang ditimbulkan akibat infeksi virus corona adalah flu, demam tinggi, batuk berdahak bahkan disertai darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tadi muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu saat terpapar virus corona. Seorang dapat terkena virus corona melalui beberapa cara, seperti 1. Tidak sengaja menghirup air ludah dari batuk atau bersin si penderita virus corona. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu karena benda yang dipegang terkena air liur dari batuk atau bersin si penderita virus corona. Yang ketiga, kontak fisik dengan penderita virus corona seperti berpegangan atau berjabat tangan. Cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari virus corona adalah 1. Hindari berpergian ke tempat-tempat yang ramai pengunjung. Yang kedua, menggunakan masker ketika beraktivitas. Yang ketiga, jangan menyentuh mata, mulut, atau hidung sebelum mencuci tangan. Yang keempat, hindari seseorang yang sedang sakit demam, pilek, atau batuk. Rutin mencuci tangan dengan cara yang benar. Virus corona juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Berikut informasinya. Saudara, virus corona telah mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak hanya nilai tukar rupiah yang merosot, sektor pariwisata pun ikut merasakan dampaknya. Agar perekonomian Indonesia tak makin merosot, pemerintah memberikan sejumlah insentif termasuk untuk sektor pariwisata. Efektifkah cara ini menyelamatkan perekonomian dalam negeri dalam ancaman virus corona? Iya, jadi mungkin perlu saya sampaikan dulu, kita tahu akibat virus corona ini, dalam hal ini pemerintah kemungkinan akan kehilangan sekitar 2 juta wisatawan dari Tiongkok, di mana Tiongkok sudah menghentikan semua penerbangan keluar, yang kira-kira kalau kita total itu devisa yang mungkin akan potensinya hilang berdasarkan hitungan tahun 2019 itu sekitar 42,8 triliun. Oleh karena itulah kemudian pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk salah satunya melalui insentif ini untuk melakukan berbagai cara agar mengatasi masalah ini. Salah satunya tadi disampaikan bahwa pemerintah memberikan insentif dalam hal ini untuk kepada airline maupun biro perjalanan yang bisa membawa wisatawan asing ke Indonesia, itu sekitar 298 miliar tadi. Selain itu ada lagi, selain itu juga kita juga memberikan insentif dalam bentuk diskon tiket penerbangan pesawat di 10 destinasi wisata yang kita tentukan nanti. Itu pada bulan Maret dan Mei mendatang kita harapkan sudah jalan, itu sekitar 896 miliar. Jadi dengan demikian harapan kita nantinya ini sebenarnya bisa menanggulangi tadi kehilangan potensi devisa tersebut, sekaligus untuk menyelamatkan industri pariwisata kita yang saat ini itu ada jumlahnya ada sekitar 13 juta tenaga kerja. Seperti itu. Selain sektor pariwisata yang harus diperhatikan, saya rasa juga bagaimana sektor perdagangan harus digenjot juga. Ya, mulai dari bagaimana industri kita ini supaya tidak terlalu terpukul akibat berkurangnya rantai supply dari Cina. Karena 30% import kita untuk non-migas ini berasal dari Tiongkok. Ini yang harus diperhatikan dan diwaspadai. Dan mayoritas itu adalah bahan baku. Itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, dengan demikian, dengan terhentinya sebagian produksi atau produktivitas di Tiongkok yang terganggu, maka aliran bahan baku ke Indonesia tentu akan berkurang, dan ini tentu akan mengganggu industri dalam negeri kita. Kemudian untuk ekspor ya, selama ini kita banyak mengekspor contohnya batu bara ya, CPO dan lain-lain. Nah, ini juga berkurang akibat aktivitas ekonomi di Cina yang berkurang. Jadi dari sisi import ya, khususnya import bahan baku yang menjadi
input dari industri kita, kemudian dari ekspor juga sebagai mesin devisa kita ini terganggu, ditambah lagi dari pariwisata. Jadi menurut saya selain memperhatikan pariwisata, juga bagaimana pemerintah memperhatikan yang bagaimana ekspor kita juga bisa didorong dan Sebelum